janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Mari kita semua sama-sama berdiri. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Janji-janjimu. Saya persilakan ibu kembali. Ya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Dengan iman kita katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ini yang menjadi iman kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa kami miliki Tuhan yang tidak pernah gagal. Engkau yang menepati setiap janji-janji-Mu dalam hidup kami. Kami mau berkata, kami tidak takut Tuhan, karena Tuhan ada bersama dengan kami. Engkau menjadikan kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap anugerah-Mu. Terima kasih untuk segala kepercayaan yang Tuhan anugerahkan, Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berada di tahun ini, mungkin bagi kita sebuah misteri, tapi percayalah bahwa Tuhan tahu dari awal sampai akhir. Dia adalah Alfa dan Omega dalam hidup kita. Oleh sebab itu, percayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena Dia sanggup. Dia Allah yang sanggup menolong setiap kita. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami mau berkata, kami butuh firman-Mu. Layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Layakkan setiap kami untuk menerima yang terbaik yang daripada-Mu. Berfirmanlah, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Sama-sama kita akan melihat firman Tuhan saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita masih tetap buka di dalam Yosua, ya. Yosua pasal yang pertama, kita akan baca ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan baca ayat ini bersama-sama dalam Yosua 1. Ayat yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-9, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. 2, 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita melihat firman Tuhan yang telah kita baca. Ini firman Tuhan. Tuhan kembali datang kepada Yosua setelah Musa meninggal. Musa lah yang Tuhan perintahkan untuk membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kemarin Tuhan izinkan saya pergi ke sana, ya. Jadi perjalanan dari Mesir menuju ke Israel, saya boleh berkata bahwa Tuhan, Engkau baik. Karena apa? Luar biasa. Ketika
melewati Mesir sampai perbatasan. Itu yang namanya gunung batu, padang gurun. Itu benar-benar nyata. Tidak karangan belaka ketika tercatat. Ya, tercatat di dalam Alkitab itu bukan karangan manusia, tetapi itu hal yang benar-benar nyata. Jadi, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya boleh melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel. Mereka harus melewati yang namanya bukit atau gunung-gunung batu. Mereka harus melewati yang namanya padang gurun, tetapi Tuhan ada bersama dengan mereka. Tahun ini mungkin tanda tanya bagi kita. Ya. Kita tahu bersama kalau kita lihat berita, begitu banyak hal terjadi di sana sini. Kita tahu juga hal yang besar terjadi di Amerika. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita berkata bahwa tahun ini kita tidak mengerti apa yang akan terjadi. Tetapi seperti Tuhan berkata kepada Yosua, ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saya berikan tema firman Tuhan. Pada saat ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, miliki keyakinan memasuki tahun baru. Kalau kita nggak yakin bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, maka kita akan berhenti. Karena apa? Tantangan itu datang dalam hidup kita. Pasti ada. Dan kalau kita tidak yakin penyertaan Tuhan ada dalam setiap kita di tahun 2025 ini, maka kita akan berhenti. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin di tahun ini orang-orang katakan tahun ini adalah tahun padang gurun. Tahun di mana banyak masalah. Tahun di mana ada kekeringan. Tahun di mana ada himpitan tekanan. Tapi satu hal yang harus kita yakin bahwa Allah kita bersama dengan kita. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu Tuhan mau ada satu keyakinan bersama dengan Dia. Amin. Kalau kita nggak yakin di tahun ini berjalan dengan siapa, maka kita akan terhenti langkah kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Musa sudah meninggal. Dialah yang diutus. Bisa saja bangsa Israel kecewa dengan Tuhan. Bisa. Karena apa? Musa lah yang diutus, yang dipercayakan untuk membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah perbudakan Mesir. Dan menuju ke tanah perjanjian. Tetapi belum nyampe, tinggal dikit lagi. Saudara, kami dibawa ke Gunung Nebo. Ya, Gunung Nebo ini adalah di mana Musa, Tuhan perintahkan, lihatlah. Tuhan hanya mengizinkan lihat tanah perjanjian itu di atas Gunung Nebo. Memang kelihatan. Ya, memang kelihatan walaupun kecil-kecil tetapi kelihatan. Dari situ kita bisa melihat tanah perjanjian. Dan Tuhan mengizinkan Musa hanya naik ke Gunung Nebo dan melihat tetapi tidak sampai ke tanah perjanjian. Bisa saja Israel berkata bahwa Tuhan, Engkau berkata bahwa Engkau akan menyertai kami dengan pimpinan Musa untuk sampai ke tanah perjanjian. Tetapi tinggal dikit lagi. Musa, Tuhan tidak izinkan. Ya, saya tidak bahas kenapa Musa Tuhan tidak izinkan. Ya, itu nanti kita masuk di dalam hal baru lagi. Ya, Musa Tuhan tidak izinkan. Saya cuma ambil satu gambaran kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena ketidaktaatan, karena emosinya. Ya, emosi dari dalam diri Musa sehingga dia melakukan ketidaktaatan. Ya, Tuhan katakan pukul aja sekali, tapi dia pukul berkali-kali. Gunung batu itu untuk keluar air karena mangkelnya sama bangsa Israel.
ya, muangkel banget sama bangsa Israel. Nah, kita tinggalkan tentang Musa. Sekarang Tuhan percayakan Yosua. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat pada ayatnya yang pertama, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya. Ya. Tuhan tidak pernah gagal dalam setiap janji-janjinya. Mungkin bagi orang banyak Tuhan gagal, Musa sudah meninggal. Tetapi Tuhan itu tidak pernah kekurangan orang. Ya. Tuhan tidak pernah kekurangan orang. Kita lihat di sini, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Bapak Ibu, apa yang bagian-bagian hidup kita yang sudah mati di tahun kemarin? Mungkin kita gagal. Ya, kita berdoa dan kita katakan bahwa Tuhan, doaku tidak dijawab. Bukan tidak dijawab. Tapi jawaban itu bisa tidak, bisa tunggu, dan bisa iya segera. Mungkin kita berkata bahwa sepertinya semua yang saya rancangkan di tahun kemarin itu tidak sesuai dengan prediksi saya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan belum selesai dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan masih mengerjakan hal yang dahsyat untuk masuk ke tanah perjanjian itu. Amin. Tuhan masih sedang mengerjakan hal yang dahsyat, hal yang luar biasa di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Bagian-bagian yang mati, bagian-bagian yang gagal, Tuhan mau itu menjadikan pelajaran bagi kita. Bukan menjadi bayang-bayang ketakutan, bukan. Mungkin kita berkata bahwa aku sudah berdoa untuk sakit penyakitku, tetapi kenapa belum sembuh-sembuh juga? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan belum selesai dengan kita. Tuhan mau apapun yang bagian-bagian yang di tahun kemarin, yang seharusnya kita tinggalkan semuanya, tinggalkanlah dengan hati yang rela. Kita masuk di tahun ini Bapak Ibu, saya percaya ada hal-hal baru yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Ada hal-hal baru yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan mau kita tetap punya satu pengharapan. Ya, kalau dikatakan bahwa kita harus memiliki satu keyakinan di tahun ini. Harus yakin bahwa kita ada bersama dengan Tuhan. Kita harus yakin bahwa hidupku ada di dalam rencana Tuhan. Itu dulu. Ya, itu dulu. Kalau kita yakin, jangan main pikiran kita sendiri. Kita lihat pada ayatnya. Bapak Ibu coba kita perhatikan. Tuhan katakan pada ayatnya yang ketiga. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan. Wow, luar biasa. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Itu janji Tuhan. Apa yang ada pada Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini? Ya, apa? Apapun itu, Tuhan berikan kepada kita. Ya, apapun itu. Keluarga kita, ya, pekerjaan kita, kesehatan kita, masa depan kita. Sebenarnya dikatakan bahwa itu adalah tempat yang kita injak, ya, oleh telapak kaki kita, dan Tuhan berikan kepada kita. Tuhan berikan kepada kita. Saudara, kalau Tuhan berikan kepada kita, diolah dengan baik, jangan dengan sungutan. Ya, jangan kita jadi sama seperti bangsa Israel.
Jangan kita mengelolanya dengan sungutan. Tantangan itu pasti ada. Bukan berarti ketika kita berkata bahwa Tuhan engkau menyertai aku, maka jalan tol mulus. Tidak ada hambatan. Bukan. Ya. Ada tantangan itu ada. Tekanan itu ada. Himpitan itu ada. Masalah itu ada. Tetapi Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melewati semua itu. Amin. Yakin dulu. Yakinlah, miliki satu keyakinan. Melangkah di tahun ini bahwa kita bersama dengan Tuhan. Ya, yakin dulu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita melihat di sini berkali-kali Tuhan katakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yosua adalah sosok yang lihat dengan mata kepala sendiri, ya, tentang penyertaan Tuhan saat Israel dipimpin oleh Musa. Yosua juga adalah salah satu sosok yang dipilih menjadi pengintai, 12 pengintai, mengintai tanah perjanjian. Dan 10 kepala-kepala suku membawa berita yang jelek kepada Musa, kepada bangsa Israel yang nunggu saat itu. Tetapi berdua, Yosua dan Kaleb, mereka datang dan membawa kabar yang luar biasa bahwa di sana itu memang melimpah susu dan madu. Ya, melimpah susu dan madu. Saudara, memang madunya enak banget. Ya, Tuhan itu enggak bohong. Ya, melimpah susu dan madu. Oleh sebab itu, Tuhan kembali mengingatkan. Tuhan kembali mengingatkan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Berkali-kali. Berkali-kali. Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau saudara baca sampai di ayat 18, ya, akhir dari pasal 1 pun, Tuhan masih hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat 18 bagian terakhir. Berkali-kali. Kenapa? Karena keraguan itu masih ada di hatinya Yosua. Itu pun kadangkala kita alami. Kita sudah berkali-kali melihat Tuhan tolong kita. Iya kan? Kita sakit disembuhkan. Kita mengalami keterburukan Tuhan angkat. Ya kan? Ketika kita mengalami tekanan dalam perekonomian kita, Tuhan bawa kita keluar. Melewati itu dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Berkali-kali kita melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi berkali-kali juga kita ragu akan Tuhan. Di tahun ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari yakinlah kita dengan Tuhan. Kalau kita yakin dengan Tuhan, berani bayar harga dengan Tuhan. Berani bayar harga apa? Waktumu. Waktu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan eman-eman dengan Tuhan. Aduh, tapi aku capek. Bapak Ibu, fight. Karena hari-hari ini iblis kerja keras untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Ya. Iblis itu kerja keras karena dia tahu waktunya sudah sangat singkat. Sehingga dia kerja keras untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Nah loh, dia kerja keras dan kita nyantai, maka kita digilas oleh dia. Padahal kita, Tuhan berikan kekuatan penyertaannya yang luar biasa. Tapi Tuhan juga mau kita kerjasama. Tuhan gak mau kita itu berleha-leha menjadi anak Tuhan. Kekristenan kita yang cengeng. Tuhan gak mau. Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan. Kekristenan kita, kekristenan yang tahan banting. Amin. Tahan bantingnya itu kenapa? Karena hari-hari ini memang tantangan itu semakin berat. Firman Tuhan, karena dunia menuju kepada kebinasaan. Tantangan itu akan semakin berat.
Dan kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, kekristenan kita yang masih baik, yang maunya yang enak-enak aja, ketika ditegur tersinggung, ketika dimulai diajarin ini dan itu berbantah-bantah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, maka kita tidak akan menjadi pemenang. Tapi kalau kita menjadi kekristenan yang tahan banting, kekristenan yang dewasa, ya, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan akan bawa kita kepada kemenangan. Saudara dengar berita di mana aja ya perusahaan-perusahaan agak sedikit enggan menerima generasi Z. Iya. Karena apa? Terlalu cengeng. Apa-apa sedikit. Nggak mau, aduh saya terlalu tertekan, bosnya, pimpinannya terlalu galak. Ya, apa-apa dikit mengeluh. Sehingga perusahaan itu enggan untuk menerima. Tetapi saya percaya kekristenan kita bukan generasi Z yang dikatakan banyak orang bahwa cemen. Enggak, tetapi kita adalah orang-orang yang bagaimana kita memiliki iman yang kuat. Amin. Teguhkan dan kuatkanlah hati kita di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan sedang merencanakan hal-hal dahsyat dalam kehidupan kita. Yang dibutuhkan suatu keyakinan di tahun ini apa yang harus kita lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita melihat pada ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, Bapak Ibu, kita lihat mulai dari ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7. Bagaimana Tuhan kembali mengingatkan kepada Yosua, dan pada ayat yang ke-7 itu hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, kalau Tuhan katakan sungguh-sungguh, itu berarti kita harus perhatian khusus. Ya, sungguh-sungguh kuatkan hatimu. Dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Kenapa kata hanya? Karena itu syaratnya. Ya. Untuk kita miliki satu keyakinan melangkah di tahun ini. Dan kita meraih apa yang Tuhan janjikan bagi kita. Percayalah Bapak Ibu, alami terobosan dalam hidup kita. Ya. Kita melihat bahwa sesungguhnya Tuhan katakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Kalau dikatakan sungguh-sungguh jangan asal-asalan, amin. Jangan asal-asalan. Jangan sesuai dengan selera kita, tapi sesuai dengan seleranya Tuhan. Kalau sesuai dengan seleranya kita, kadang-kala gak enak di hati kita, gak enak di daging kita, kita katakan udah aku gak mau lagi. Tapi kalau kita paksakan hidup kita masuk dalam seleranya Tuhan, masuk dalam rencananya Tuhan, maka ketidakenakan dalam hidup kita pun kita matikan itu. Menyangkal diri. Amin. Mau menyangkal diri masuk di tahun ini dengan suatu keyakinan? Mari. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jangan menjadi anak-anak Tuhan yang cengeng. Ya, ayo bangkit. Inilah yang Tuhan buat kepada Yosua, jangan meratapi. Udah, jangan meratapi. Musa sudah meninggal, sudah mati. Oke, jangan terpuruk, menyesali. Aduh gimana ya, bagaimana aku harus melangkah. Tapi Tuhan katakan bangkit. Ya, bangkit. Untuk yakin masuk di tahun ini bersama dengan Tuhan, bangkit dari keterpurukan kita, keterpurukan dalam segala hal, keterpurukan iman kita, keterpurukan dalam roh kita, kerohanian kita yang sudah lama tidak pernah baca Alkitab, ya. Bapak Ibu, memang gak apa-apa kita punya Alkitab di HP, gak apa-apa. Gak apa-apa, bisa baca. Tapi alangkah baiknya ketika kita di rumah, kita punya ini, renungkanlah. Dan kita boleh catat.
ada bagian-bagian yang Tuhan bicara secara spesifik dalam hidup kita, catat, renungkan, itu rema dalam hidup kita. Dan kalau dikatakan rema dalam hidup kita itu kuat banget. Ketika kita mengalami masalah, Bapak Ibu tahu bahwa itu akan muncul, ya Tuhan Roh Kudus akan memunculkan itu dan itu menjadi kekuatan bagi kita untuk terus melangkah. Beneran. Ya, mungkin kita berkata bahwa aku sudah nyerah dengan hidup ini. Percayalah, yang tidak mungkin bagi kita. Kita alami terobosan bersama dengan Tuhan dan itu akan jadi nyata dalam hidup kita. Saudara terlilit hutang kah? Mungkin saudara berkata bahwa aku sudah capek. Mungkin jatuh bangun. Ya. Perekonomian sepertinya morat-marit. Tahun ini alami terobosan bersama dengan Tuhan. Ya. Tahun ini alamilah terobosan dengan Tuhan. Bangkit. Ya. Bangkit Bapak Ibu Saudara sekalian. Percayalah, percaya. Ya, percaya. Tuhan kita, Tuhan yang ajaib. Tidak pernah berubah. Apa yang engkau, Bapak Ibu Saudara, alami hari-hari ini. Ayo mari alami terobosan yang baru bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan ada di padang gurun itu. Amin. Mungkin dunia berkata tahun ini tahun yang begitu banyak masalah. Para peramal banyak berkata-kata. Tapi kita punya firman Tuhan. Oleh sebab itu jangan terlalu sering dengar kata-kata yang melemahkan iman. Tapi dengarlah kata-kata yang membangkitkan iman kita. Firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. Bapak Ibu lihat. Bertindaklah hati-hati. Sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Bertindak hati-hati. Jangan sembrono. Berkata-kata pun jangan sembrono. Harus hati-hati. Biar perkataan kita itu tidak menghanguskan kita. Ya. Berkatalah hati-hati. Dikatakan bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan. Mari, kalau selama ini kita mulai tidak mau melakukan firman. Di tahun ini mari bangkit, lakukan firman. Ya, lakukan firman, ambil itu dan lakukan. Maka kita akan melihat bagaimana Tuhan membuka jalan bagi kita. Jangan eman-eman untuk melakukan firman Tuhan. Ya, kalau kita yang pelit, kita suka sekali perhitungan dengan Tuhan. Saudara, itu saya ngalamin dulu sebelum sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya perhitungan. Ya, saya perhitungan. Untuk melakukan ini dan itu saya perhitungan banget. Itu yang namanya kalkulator itu main. Ya, tetapi ketika Tuhan jamah hati saya. Dan saya merasa bahwa hidup saya ini. Semua yang ada pada saya. Itu karena kemurahan Tuhan. Ketika kita menyadari itu. Maka kita tidak pernah eman dengan Tuhan. Beneran. Ya, beneran. Terobos. Terobos. Ya, jangan kenyangkan kedagingan kita. Jangan membuat dia gede. Kita kecilkan bahkan matikan itu dengan cara apa? Lawan. Ketika ayo doa, ayo datang beribadah. Aduh, hujan. Bapak Ibu Saudara yang hadir saat ini luar biasa. Menerobos hujan. Ya, luar biasa. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Percayalah bahwa Allah kita, Allah yang selalu
menginginkan hal-hal dahsyat terjadi dalam kehidupan kita. Ya, bertindaklah hati-hati dalam bisnis kita, dalam keluarga kita, bertindaklah hati-hati. Jangan sesuka hati kita sembarangan, jangan. Tetapi bertindaklah hati-hati. Kemudian dikatakan, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Haleluya. Jangan menyimpang dari apa? Dari kebenaran ini. Ya. Jangan menyimpang dari kebenaran. Saudara, yang bukan kebenaran, jangan injakin di situ. Jangan bersekutu di situ. Amin. Sepakat? Kita sepakat bahwa kita tetap ada di dalam kebenaran. Tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Tetapi kita mau sepakat dengan Tuhan. Apapun itu tidak enak. Walaupun itu sepertinya gak enak di daging kita. Tapi kita mau katakan, saya mau Tuhan, saya mau. Seperti Yesus berkata, bukan kehendakku tetapi kehendak-Mu. Mari, itu pun ada dalam kehidupan kita. Untuk masuk di tahun ini miliki satu keyakinan. Ya, miliki keyakinan, kita harus memiliki hati yang kuat dan teguh. Bertindak hati-hati, dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan tetap dalam kebenaran. Ya, tetap dalam kebenaran. Sebenarnya itu aja yang Tuhan mau dalam hidup kita. Maka kita akan melihat Tuhan akan bukakan. Percayalah, percaya, alamilah, alami terobosan ya dengan Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita kok. Tuhan sanggup. Yang tidak mungkin bagi kita. Yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Tuhan sanggup menyatakannya. Saudara, saya dan Bapak Gembala, kami tidak pernah terpikirkan. Kami itu dipercayakan Tuhan untuk pergi ke Tanah Suci. Tahun 2023 awal kami ditelepon. Ya, kami ditelepon untuk dijadwalkan bulan Maret waktu itu. Tapi saya katakan saya nggak bisa, karena saya nggak mungkin pergi berdua tinggalin anak. Ya, saya katakan saya nggak bisa. Saya bilang dalam hati saya, kalau memang itu berkat saya, pasti tidak akan lari kemana. Ya, jadi Bapak Gembala pergi dan saya ternyata langsung dijadwalkan Desember tahun 2023. Tapi saudara tahu pada tahun 2023 itu bagaimana baru saja hangat-hangatnya gejolak di sana. Ya kan? Maka tur kami tunda tahun kemarin. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu tahun-tahun krisis. Tapi kok Tuhan izinkan kami untuk ke sana dibayarin total. Mulai dari keluar rumah sampai kami masuk rumah lagi. Itu semua dibayarin lunas. Itu Allah kita. Dengan kekuatan kami gak mampu. Dengan kekuatan manusia, secara logika itu kan tahun-tahun krisis. Semua butuh uang. Kalau bukan Tuhan yang gerakin, ya, untuk memberkati. Gak bakalan mau orang keluarin 50 juta. Hanya untuk ngasih ke kami. Gak bakalan mau. Ya, kalau bukan Tuhan. Saya mau katakan ini, maksudnya begini. Tuhan kalau memberkati kita, Tuhan tidak pernah melihat musim apa sekarang. Ya, Tuhan tidak pernah melihat, oh kamu ini dalam masa kekeringan, kamu ini begini, keadaanmu begini, situasi perekonomian sekarang ini begini. Tidak. Setiap nama kita Tuhan sudah catat. Dan tidak akan tertukar berkat itu. Ya, tidak pernah tertukar. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melekat kepada Dia. Teguhkan dan kuatkanlah hati kita, bertindak hati-hati. Ya.
Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan jangan kecut dan tawar hati. Tadi kita sudah baca juga, jangan kecut dan tawar hati pada ayat yang ke-9. Jangan kecut dan tawar hati. Kalau kita kecut dan tawar hati, maka kecillah kekuatan kita. Ya, jadi jangan sering masukin hal-hal yang gak enak di hati kita. Nanti kita akan tawar hati. Kalau kita tawar hati, maka kecillah kekuatan kita untuk bertahan hidup. Mari saudara, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hati kita. Bertindak hati-hati. Jangan menyimpang dari kebenaran. Dan jangan kecut dan tawar hati. Biarlah kita tetap kuat di dalam Tuhan dan yakin melangkah di tahun ini. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, berapapun kita yang ada hari ini, saya percaya firman Tuhan sudah menguatkan kita. Firman Tuhan datang dalam hidup saya dan saudara, agar di tahun ini kita menguatkan hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya Tuhan. Oh, hadir-Mu di hidup. Mari katakan bersama-sama. Terutama bagiku, anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Amin. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan nyanyikan pujian ini. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Engkau hadir di dalam hidup kami Tuhan. Engkau terutama di dalam diri kami Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segala
Engkau terutama Tuhan. terutama bagiku. Anugerahmu, anugerahmu, haleluya. Semua karena anugerahmu, bukan dengan kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu, Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin saat ini Tuhan sedang mengizinkan hal yang tidak baik di dalam hidup saudara. Mungkin saudara berkata, aku sudah mengiring Tuhan, bahkan masih tahun yang baru. Aku sudah mengalami hal yang tidak baik di dalam hidupku. Saudara, Tuhan hanya meminta engkau tetap melihat Dia. Tuhan hanya mau saya dan saudara tetap menguatkan dan Tuhan, dan meneguhkan hati kita. Tuhan ingin kita tetap ada di dalam jalan-jalan yang sudah Ia tetapkan. Mari sama-sama kita menyembah Dia. Mari kita mengangkat hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari jangan engkau malu untuk menyembah Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya, kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya, lava santa lava ya lava lava lava. Oh, haleluya, lava santa lava ya lava lava. Rabata kabara ya lava santa lava ya lava lava. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, mari berserah, mari berserah. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan menjamah hatimu. Izinkan Tuhan mengendalikan hatimu. Haleluya, 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 haleluya. Mari bebaskan rohmu. Haleluya, labasam karabata kabaraya labasem. Haleluya, 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 lava 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 lava. Kira lava roya lava 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 lava. Kira roya lava 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 lava. Oh, haleluya, 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 haleluya. Semua karena anugerahmu, amin. Bukan karena kekuatanku, amin. Anugerahmu, anugerahmu, Tuhan.
Tuhan punya pengharapan. Aku tetap beriman. Oh, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Oh, aku masih punya Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi kami bersyukur kepadamu untuk kasih setia Tuhan. Tuhan, hamba berdoa secara khusus buat umat-umatmu. Mungkin saat ini ada yang sedang mengalami masalah di dalam keluarga, dalam pekerjaan. Mari Tuhan Engkau menyelesaikan dengan cara Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, semangat yang patah Engkau bangkitkan kembali, Engkau meneguhkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sudah menyelesaikan dengan cara Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami musibah di Amerika. Tuhan, kami tahu bahwa ada rencana Tuhan yang lebih dari semua yang terjadi. Bukan hanya buat saudara-saudara kami yang ada di sana, tetapi juga buat kami yang ada di Indonesia ini Tuhan. Tuhan punya rencana yang besar agar kami kembali kepada Engkau ya Tuhan. Mengakui Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di sorga. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pemerintahan yang ada, Tuhan sendiri yang berkuasa atas pemerintah kami. Kota kami Tuhan, berkati kota ini Tuhan. Menjadi kota yang diberkati oleh Tuhan. Pemerintahannya juga ada di dalam kendali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi berkati yang sudah melayani Tuhan, yang sudah hadir, yang sudah memberikan korban pujian penyembahan terbaik di hadapan Tuhan. Sebentar umat-Mu akan kembali ke tempat masing-masing. Tibakan dengan selamat ya Tuhan, Tuhan pimpin. Mari saudaraku, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah engkau pulang dengan membawa segala kebaikan, sukacita Allah yang melimpah hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.